Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 FGH, pelajaran matematika, ini di semester 1 kita akan mempelajari tentang eksponen dan logaritma di bab pertama. Baik, Ibu langsung jelaskan ya anak-anak ya. Ini di video pertama Ibu akan jelaskan tentang, nanti ini kita bertahap ya. Kita bahas eksponen dulu. Baik, bab 1 itu eksponen dan logaritma. Nanti di sini eksponen dan logaritma apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini kita akan bahas satu persatu. Misalnya kita akan membahas eksponen, maka dalam eksponen ini kita akan membahas sifat-sifat eksponen, kemudian nanti ada fungsi eksponen, kemudian nanti ada bentuk akar. Kemudian untuk logaritma nanti akan kita bahas juga tentang sifat-sifat logaritma. Kemudian kita akan membahas juga hubungan eksponen dan logaritma. Oke, baik, kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti penjelasan Ibu. Nanti kalau tidak paham, kalian bisa memutar videonya berulang-ulang, atau kalau tidak paham lagi bisa bertanya langsung ke Ibu ya. Baik. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah eksponen. Kita akan melihat definisi dari eksponen. Nah, sebelum ke definisinya, Ibu ingin melihatkan ke kalian bentuk ini dulu. Tentunya waktu di SMP itu mungkin udah pernah ya membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, ini 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Jadi banyaknya angka 2 di sini tergantung pangkatnya. Kalau pangkatnya 3 berarti banyaknya 3. Nah, kalau 2 pangkat 4 berarti banyak duanya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai sekian ya kan. Nah, kalau perkalian ini kita buat dalam bentuk perkalian berulang, nah kalau pangkatnya 4, kalau pangkatnya 100, nah kan lumayan panjang menulisnya kan. Nah, makanya untuk mempersingkat atau menyederhanakan bentuk perkalian berulang, nah dibuatlah yang namanya bentuk berpangkat. Nah, bentuk berpangkat inilah yang disebut sebagai eksponen ya. Baik, untuk secara matematikanya eksponen itu didefinisikan. Nah, ini dia. Ini bahasa matematikanya. Oke, kalau bahasa yang gampang dimengerti itu yang seperti ini. Eksponen itu untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Nah, bentuknya seperti ini. Ingat ya, ini 2 pangkatnya nih angkanya atau ukuran angkanya itu lebih kecil dibanding yang ini ya, ya, letaknya di atas sebelah kanan. Oke. Baik, eksponen didefinisikan jika A adalah bilangan real itu bilangan yang nyata, artinya bilangannya itu ada ya, bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif. Oke, berarti mulai dari berapa? 1 ya. Oke, maka A pangkat N. Jadi ini apa ya namanya ya? Penulisannya seperti ini atau simbolnya seperti ini, bilangan berpangkat atau eksponen A pangkat N, bacanya ini berarti A pangkat N. Nah, perhatikan di sini ini penulisannya besar, pangkatnya itu kecil dan di atas sebelah kanan. Oke. Maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Nah, ditulis sebagai ini. A pangkat N. Nah, A ini disebut bilangan pokok, yang ini N-nya ini kita sebut pangkat. Nah, A pangkat N itu artinya apa? Kalau kita uraikan berarti A kali A kali A kali A sampai terakhir juga A. Nah, banyaknya seberapa? Banyaknya sebanyak N faktor. Kalau N-nya 100 ya sebanyak 100 lah ini berulang. Kalau N-nya 5 ya sebanyak 5 lah A-nya berulang. Begitu ya. Oke. Nah, di sini ada sedikit catatan yang harus kalian perhatikan dan diingat-ingat. Perhatikan. Nih, catatan yang pertama. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan, pangkatnya negatif bisa menjadi positif dengan catatan dibalik. Nah, yang tadinya A jadi 1 per A. A ini kan artinya A per 1 kan? A ini artinya A per 1. Nah, jadi kalau A per 1 pangkat negatif N, nah pangkatnya ini bisa berubah jadi positif dengan catatan ininya dibalik. A per 1-nya menjadi 1 per
A. Oke. Nah, di mana A-nya tidak boleh 0. Nah, kalau 0 kan berarti penyebutnya 0. Mungkin di SMP udah pernah dijelaskan gurunya, kalau penyebut itu tidak boleh 0, enak ya. Jadi A-nya tidak boleh 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Pangkatnya ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian catatan yang kedua, jika A pangkat 1/n itu sama dengan P, jika A pangkat 1/n itu sama dengan P, maka P pangkat N itu sama dengan A. P pangkat N, N-nya ini jadi bukan 1/n tapi N itu sama dengan A. Jadi kalian ingat-ingat bentuknya enak ya. Kalau A pangkat 1/n sama dengan P, maka P pangkat N sama dengan A. Kalau ibu angkakan gini dia. A pangkat 1/2 sama dengan P, maka berarti P pangkat berapa tadi? 2 ya, ini kan tadi 1/2, berarti P pangkat 2 sama dengan A, gitu ya. Oke, itu kalau diangkakan. Nah, sama dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan N-nya bilangan bulat positif. Yang ketiga, A pangkatnya ini berupa bilangan pecahan. A pangkat M/n itu sama dengan A pangkat 1/n dipangkatkan lagi dengan M. Nah, jadi kalau A pangkat M/n itu bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu A pangkat 1/n dalam kurung dipangkatkan lagi dengan M. Perhatikan ibu menulisnya ini agak sedikit keliru, harusnya A-nya besar, pangkat 1/n-nya pangkat di atas. Jadi yang benar sebenarnya ini seperti ini. Bentar ya. A pangkat kecil dia 1/n. Nah, ini penulisan yang benar ya. Nah, ini sama besar ya, hampir sama besar ibu nulisnya. Baik, di sini sama syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0, M dan N-nya bilangan bulat positif. Baik, Bu, enggak paham Bu, ribet, enggak apa-apa. Nanti kita lebih paham begitu masuk ke contoh soal. Kalimat matematika memang kadang susah untuk dipahami, tapi ketika masuk ke dalam contoh soal insya Allah bisa. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu beberapa catatan, ada 3 catatan yang mesti kalian ingat-ingat ya. Oke, nanti Ibu fotokan materinya, bisa buat kalian catat. Oke, kita lanjut. Maaf ya tuh, sebentar ya. Nah, ini dia. Kita akan membahas sifat-sifat dari eksponen. Eksponen itu sifatnya ada 6, lumayan banyak nih. Jadi harus dipahami satu persatu. Perhatikan. Oke, ntar Ibu lipat dulu ya. Nah, sifat eksponen yang pertama adalah, perhatikan baik-baik, nanti ini setiap sifat Ibu enggak bahas satu persatu dan tidak Ibu kasih contoh soal satu persatu, tapi nanti kita langsung masuk ke contoh soal, nanti kita otomatis ingat, oh ini sifat yang keberapa, ini sifat yang keberapa. Jadi enggak spesial ya nak ya, sifat satu contohnya ini, sifat dua contohnya ini, tidak. Karena ada kalanya satu soal itu memakai beberapa sifat, nanti kita lihat. Oke. Sifat yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, perhatikan perkalian. Kalau perkalian bilangan pokoknya sama-sama A. Jadi kalau di sini 2, di sini juga 2, pangkatnya boleh beda. Nah, maka bisa ditulis A pangkat M tambah N. Jadi ngapalnya kalau dia perkalian pangkatnya ditambah. Dengan catatan bilangan pokoknya sama ya. Oke. Nah, ini syaratnya nak, A tidak boleh sama dengan 0, M dan N-nya bilangan bulat. Di sana Ibu singkat bilbul ya, bilangan bulat. Oke, sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N. Perhatikan, bilangan pokoknya sama. Tadi dikali, kalau dikali pangkatnya jadi ditambah. Nah, kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya juga harus sama-sama A, sama-sama 5, sama-sama 10, sama-sama 7 ya. Kalau bilangan pokoknya beda, di sini 5, di sini 4, sifat ini tidak berlaku ya. Begitu juga sifat nomor 1. Nah, jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya jadi dikurang, dengan catatan bilangan pokoknya sama. Oke, syaratnya sama. Sifat yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat, nah pangkatnya dikali M kali N. Oke, sifatnya syaratnya sama juga. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M itu bisa kita pecah nak. Kita pecah, ini kan dalam kurung nih.
karena dia dalam kurung AB pangkat M berarti M ini punyanya si A juga, punyanya si B juga. Jadi bisa kita buat atau kita tulis A pangkat M dikali B pangkat M. Harusnya M nih, maaf ya Ibu salah. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, jadi A kali B pangkat M itu bisa kita uraikan. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Karena mereka dalam kurung, jadi pangkatnya ini punya kedua-duanya. Oke, syaratnya sama, A dan B-nya bukan 0 atau tidak sama dengan 0, M-nya bilangan bulat. Kemudian ini lagi. A pangkat nih, pangkatnya sama-sama pecahan. Bilangan pokoknya sama-sama bilangan pokok A. Nah, jadi A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Nah, itu bisa kita tulis. Nah, perhatikan. Ini bilangan pokoknya sama-sama A. Berarti kita tulis satu kali saja. Kemudian, ingat tadi kalau perkalian pangkatnya diapakan? Yang bersifat yang pertama, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Sama, ini juga. Perkalian pangkatnya ditambah, hanya saja pangkatnya berbentuk pecahan. Enak ya, bilangan pokoknya kan sama nih, berarti kita tulis A. Nah, pangkatnya ditambah. Nah, karena pangkatnya ditambah, kalian lihat lagi penyebutnya sama enggak nih? Penyebutnya sama-sama N. Nah, masih ingat nih pelajaran SD, bahkan ya pelajaran SD. Misalnya 1/2 ditambah 3/2. Kalau penyebutnya sama jadi gimana nak? 1 tambah 3/2. Jadi penyebutnya cukup ditulis satu kali karena penyebutnya sudah sama. Nah, sama dengan ini. Nah, karena penyebutnya sama-sama N, maka tinggal menambahkan M tambah P per N ya, karena N-nya sama jadi ditulis satu kali saja. Nah, jadi A pangkat M per N dikali A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M tambah P per N. Oke, dengan catatan A-nya harus lebih dari 0, kemudian M per N dan P per N-nya itu bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan apa ya? Pecahan ya. Oke, yang terakhir sifat yang keenam, lumayan banyak ya sifatnya ya. Oke, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, perhatikan ini sekilas sama tapi bedanya di mana? Oke, penyebut dari pangkatnya, yang di sini penyebutnya sama-sama N, yang ini penyebutnya beda, satu N satu Q. Nah, tapi sifatnya sama. Jadi kita ambil A pangkat, nah sama seperti tadi, M pangkatnya ditambah karena perkalian, pangkatnya ditambah M per N ditambah P per Q. Bu, kok tidak dijadikan satu seperti ini Bu? Karena penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda ya dituliskan semuanya. Jadi A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Oke, catatannya adalah atau syaratnya adalah A lebih dari 0, M per N dan P per Q-nya bilangan rasional. N dan Q-nya harus tidak sama dengan 0 karena penyebut tidak boleh 0. Sama sih di sini, jadi ini juga N-nya tidak boleh sama dengan 0 ya nak ya. Baik, itu 6 sifat eksponen. Baik, Ibu akan kasih contoh soal, 2 contoh soal. Untuk nantinya kalian akan mendapat tugas pertama. Tuh, ada tugas 1 tuh, tapi tidak sulit ya. Oke. Kita lihat ya, contoh 1. Contoh 1, sederhanakanlah. Nomor 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, ini yang Ibu bilang. Satu soal itu bisa mengandung 2 sifat sekaligus ya. Ini namanya soal combo ya, soal combo. Soal combo itu berarti dalam satu soal itu bisa saja menggunakan 2 sifat atau lebih. Baik, perhatikan. Nah, yang ini bilangan pokoknya sama enggak, Nak? Sama-sama 2 ya. Nah, kalau perkalian bilangan pokoknya sama, pangkatnya diapakan? Sifat nomor 1 tadi. Oke, kalau bilangan pokoknya sama, dia dikali pangkatnya ditambah. Oke, jadi kita gunakan sifat 1. Sehingga 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 tambah 3, ya kan? Nah, dibagi 2 pangkat 2. Nah, di sini ketemu lagi. Kita jumlahkan dulu. 2 pangkat 5 tambah 3 sama dengan 8 per 2 pangkat 2. Nah, ketemu lagi. Ini sifat yang keberapa ya kira-kira ya?
bilangan pokoknya sama-sama 2, dia dibagi. Nah, kalau dibagi diapakan? Oke, sifat yang kedua, bilangan pokoknya sama. Nah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Oke, berarti kita kurang ya. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 2. Yang di atas dikurang yang di bawah. Kita dapatkan 2 pangkat 8 dikurang 2 berapa? 6. Berarti kita dapatkan 2 pangkat 6. Nah, kalau hanya disuruh menyederhanakan sampai di sini cukup. Berarti bentuk sederhananya jadi 2 pangkat 6. Nah, tapi kalau pertanyaannya gini, tentukan hasil dari ini. Nah, kalau tentukan hasil dari berarti kita harus sampai nilai akhir. Nah, maka ini harus diuraikan lagi. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Nah, dihitunglah hasilnya berapa. Nah, itulah dia nilainya ya. Jadi kalau disuruh menentukan nilainya berarti harus sampai selesai. Nah, tapi kalau hanya menyederhanakan saja sampai di sini cukup. Oke? Baik. Kita lanjut contoh nomor 2. Contoh nomor 2, X pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2 itu dikali dengan X pangkat 4/3. Nah, perhatikan tadi ada yang pangkat dipangkatkan lagi. Sifatnya yang mana ya? Ini ya. Dia pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya dikali. Oke. Nah, jadi nih, X pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka X pangkat 1/3-nya dikali dengan 2. Kalau 1/3 dikali 2 berapa nak? Ini kan 1/3 ini dikali dengan 2/1 kan nak kan? Kalau 2 kan berarti artinya 2/1. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. Berarti pangkatnya 2/3. Yang ini tuliskan kembali. Berarti X pangkat 4/3. Nah, baik, sekarang kita lihat. Berarti tadi sifat yang keberapa ya? Sifat yang ketiga. Ini dia. Kita lanjut. Nah, setelah dapat tadi pakai menggunakan sifat yang ketiga, kita lihat lagi. Perkalian masih ya, nak ya. Ini X. Berarti bilangan pokoknya sama. Pangkatnya kita perhatikan, pangkatnya pecahan. Terus penyebutnya sama enggak? Penyebutnya sama-sama 3. Kita lihat sifat yang keberapa ya? Sifat yang kelima, ini pangkatnya berupa pecahan, kemudian penyebutnya sama. Ini dia sifatnya. Oke. Berarti tadi pangkatnya pecahan, penyebutnya sama-sama 3. Berarti kita dapatkan X pangkat 2 tambah 4/3. Cukup tulis satu kali karena penyebutnya sudah sama. Kita dapatkan 2 tambah 4 berapa? 6/3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti bentuk sederhananya adalah X pangkat 2. Oke. Nah, Ibu rasa 2 contoh soal ini sudah cukup dulu. Nah, di sini ada dua soal tugas yang pertama. Ini dia. Perhatikan, Ibu kasih petunjuk ya nak ya. Kasih petunjuk sedikit biar kalian gampang. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Berarti Ibu hanya menyuruh menyederhanakan. Berarti tidak sampai hasil akhir ya. Sampai bentuknya sederhana saja. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kalian dengar sesuatu? Oke, itu guguknya tetangga depan. Ya, maklum Ibu syutingnya nih tengah malam. Tunggu anak Ibu udah bobo semua baru Ibu bisa syuting. Kalau enggak banyak yang ganggu, banyak figurannya. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, petunjuknya nih, perhatikan. Nah, ini dengan ini bilangan pokoknya sama enggak? Sama-sama 2 ya. Nah, kalau sama-sama 2 bilangan pokoknya pangkatnya diapakan? Nah, oke, jawab sendiri. Kemudian ini juga bilangan pokoknya sama-sama 3. Kalau bilangan pokoknya sama-sama 3 dan dia dibagi, pangkatnya diapakan? Oke, jawab sendiri. Nah, yang ini bilangan pokoknya sama-sama 4. Pangkatnya berbentuk pecahan, tapi penyebutnya beda, ya kan? Penyebutnya beda. Nah, yang Ibu contohkan tadi ini. Nih, pangkatnya pecahan, tapi penyebutnya sama. Nah, tugasnya yang Ibu kasih pangkatnya pecahan, tapi penyebutnya beda. Oke, silakan dikerjakan. Ini nanti tugasnya Ibu masukkan ke dalam classroom. Kalian kirim jawabannya di classroom. Ya, nak ya. Jangan lupa tulis namanya juga. Oke, semoga bisa dimengerti dan semoga
pandemi segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara tatap muka ya Nak ya. Oke, udah dari SMP ya, kelas 3 full tatap mukanya tidak ada ya Nak ya. Baik, kita berdoa saja semoga keadaan membaik dan kita bisa tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.